Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Beliau adalah manusia yang telah menyebarkan agama Islam. Namun meski begitu, beliau tidak bisa serta-merta membuat orang memperoleh hidayah, karena hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hidayah itu sendiri bisa lewat dari mana saja. Berikut ini adalah kisah Amr bin As masuk Islam. Sangat mengesankan karena ia mendapat hidayah lewat Raja Najasyi. Padahal sebelumnya ia adalah orang yang sangat membenci Islam dan kejam. Berikut kisahnya. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini kembali agar kami semakin semangat untuk membuat konten Islami lainnya dengan cara like, share, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Nama lengkap beliau adalah Sayyidina Amr bin As bin Wa'il bin Hashim. Dirinya bisa dipanggil Abu Abdillah dan dijuluki sebagai Fatih Mesir atau pembebasan wilayah Mesir. Amr bin As lahir pada tahun 50 sebelum Hijriyah di kota Mekkah. Beliau terkenal sebagai orang yang pandai berorasi dan memiliki kemampuan keras, cerdas, dan cerdik. Sayangnya sebelum masuk Islam, Amr bin As merupakan salah satu tokoh Quraisy yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang dibawanya, yaitu agama Islam. Hingga akhirnya ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang tidak biasa, yakni lewat seorang raja. Lantas bagaimana kisahnya? Awalnya Amr bin As merupakan seorang kafir yang kejam dan sering menyiksa para sahabat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya agar ia dan orang-orang kafir kejam lainnya ditimpa keburukan dan memohon kepada Allah agar siksanya menimpa mereka. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Muhammad dengan turunnya surah Ali Imran. Allah berfirman yang artinya, hal itu sama sekali bukan menjadi urusanmu, Nabi Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. Surah Ali Imran ayat ke-128. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berhenti berdoa yang buruk kepada mereka dan menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki skenario lain tentang Amr bin As. Yang mulanya seorang yang kafir, dia melunakkan hatinya sehingga ia bisa menerima Islam. Amr bin As masuk Islam bersamaan dengan Khalid bin Walid menjadi mu'allaf. Artinya dia bukan merupakan para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Peristiwa ini terjadi tidak lama sebelum Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah. Kisah Sayyidina Amr bin As masuk Islam sedikit unik dan berbeda karena ia mengawali keislamannya di tangan Raja Najasyi di Habasyah. Raja Najasyi sangat menghormati Amr bin As karena ia sering bolak-balik ke Habasyah untuk mempersembahkan barang-barang berharga sebagai hadiah raja. Pada waktu terakhir kunjungan Amr bin As ke Habasyah untuk menghadiahi Raja Najasyi, muncul berita tentang seorang Rasul yang menyebarkan tauhid dan akhlak mulia di tanah Arab. Raja Najasyi kemudian menanyakan hal itu kepada Amr bin As. Mengapa ia tidak mau mengikuti dan beriman kepada Tuhannya, padahal itu benar-benar utusan Allah. Awalnya Amr bin As ragu dengan perkataan Raja Najasyi ini, namun penguasa Habasyah itu kemudian meyakinkan Amr bin As dengan berkata, benar wahai Amr, dengarkanlah kata-kataku, ikutilah ia, karena demi Allah ia berada di atas kebenaran dan akan mengalahkan orang-orang yang menentangnya. Mendengar nasihat dari Raja Najasyi ini,
Amr bin As terketuk hatinya. Ia mulai merasakan hidayah masuk ke relung hati dan pikirannya. Tanpa menunggu lama, ia kemudian bergegas mengarungi lautan untuk kembali ke Mekah, lalu melangkahkan kakinya menuju Madinah, tempat di mana Rasulullah SAW berada. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Tolhah yang ternyata juga mempunyai tujuan yang sama, yakni berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat kedatangan ketiga orang tersebut, wajah beliau berubah menjadi berseri-seri. Lalu beliau berkata, Mekah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita. Sayyidina Khalid maju terlebih dahulu untuk berbaiat. Kemudian Amr menyusul dan berkata, wahai Rasulullah, aku akan berbaiat kepadamu dengan syarat Allah mengampuni dosa-dosaku yang terdahulu. Rasulullah SAW menjawab, wahai Amr, berbaiatlah, karena Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Demikian kisah Amr bin As masuk Islam. Ia akhirnya berbaiat dan sejak saat itu mendedikasikan kecerdikan dan keberaniannya kepada agamanya yang baru. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Amr bin As dan bisa mendapatkan hidayah sehingga bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat. Dan semoga yang menonton video ini bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad SAW. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa like, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.